Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu bagi kalian yang datang dari Bali, dan salam horor bagi seluruh penjelajah misteri. Selamat datang di channel Tiba-Tiba, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu legenda urban, dan kegelapan malam tersingkap hanya untuk mereka yang berani mendengar. Di balik senyuman seorang tetua, tersimpan rahasia yang tak berani disentuh manusia. Setiap janji yang dilanggar akan menuntut balas, dan setiap keserakahan akan menemukan jalannya sendiri. Desa Sumberjati, sebuah desa kecil di lereng gunung, tampak tenang dari luar. Angin pagi berhembus lembut membawa aroma padi yang menguning. Sementara ayam jantan berkokok bersahutan, menandai dimulainya hari. Tapi di balik kesejukan embun dan rimbun pepohonan bambu, desa itu menyimpan sesuatu yang lebih dingin dari sekadar udara pagi. Bisik-bisik tentang ilmu hitam dan santet yang tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang Sumberjati hidup dengan cara lama. Mereka percaya pada tanda-tanda alam, percaya bahwa tidak semua penyakit berasal dari tubuh, dan tidak semua musibah datang tanpa sebab. Bila ayam mati tanpa luka, bila suara tangisan bayi terdengar di malam tanpa bulan, maka itu pertanda ada tangan halus yang sedang bekerja, tangan manusia yang bersetia kepada kegelapan. Di ujung desa berdiri sebuah rumah tua beratap rumbia, dikelilingi pohon sawo dan kelapa yang sudah tua. Disitulah tinggal kakek Wiryo, seorang pria berusia hampir 70 tahun, yang dikenal pendiam, jarang bergaul, tapi disegani. Ia hidup sederhana, menanam singkong dan padi, serta membuat anyaman bambu untuk dijual ke pasar. Wajahnya teduh, suaranya lembut, dan matanya seolah menyimpan rahasia masa lalu yang berat. Namun ada sesuatu dari dirinya yang membuat orang tak berani macam-macam. Konon dulu ia pernah menjadi pengawal pribadi seorang bupati pada masa pemerintahan lama. Seorang pendekar dengan ilmu kebatinan tinggi. Tapi sejak istrinya meninggal dan anak-anaknya merantau, ia memilih hidup menyendiri, menolak segala urusan duniawi. Kakek Wiryo sudah tamat urus dunia, kata orang-orang. Tapi ketenangannya itu justru mengundang rasa iri dari sebagian warga. Salah satu di antaranya adalah Juragan Warto, pemilik usaha kayu yang belakangan ini kalah saing dengan usaha kecil milik kakek Wiryo. Warto merasa terhina. Bagaimana bisa seorang kakek tua yang hanya punya beberapa pekerja bisa mendapat lebih banyak pesanan daripada dirinya yang punya mesin pemotong kayu dan modal besar? Pasti ada ilmu yang dia pakai. Gumamnya kesal suatu malam sambil menatap api rokok yang nyaris padam. Sejak saat itu Warto tak lagi tenang. Setiap kali melihat orang membawa hasil olahan bambu ke rumah kakek Wiryo, dadanya terasa panas. Ia yakin ada kekuatan gaib yang membuat rezekinya tersendat. Dalam pikirannya yang dikuasai iri, kakek Wiryo bukan lagi tetua desa yang bijak, tapi musuh yang harus disingkirkan. Sampai akhirnya pada malam Kamis Legi, Warto melangkah diam-diam menuju sebuah rumah tua di pinggir hutan bambu. Rumah itu tak berlampu, tapi dari dalamnya tercium aroma kemenyan dan daun pandan terbakar. Di sanalah tinggal Ki Sarman, dukun sakti yang terkenal karena tangan hitamnya. Orang-orang datang kepadanya untuk urusan apapun yang tak bisa diselesaikan dengan hukum atau logika. Mulai dari memikat cinta, mencari pesugihan, sampai menyingkirkan saingan. Juragan Warto, malam-malam begini kok datang? Suara Ki Sarman serak tapi berwibawa. Saya ingin minta tolong, Ki. Ada orang tua yang terlalu banyak campur tangan di rezeki saya. Ki Sarman tersenyum samar, memperlihatkan gigi kuningnya. Orang tua? Siapa namanya? Wiryo, kakek Wiryo. Sekilas mata Ki Sarman berkedut. Ia mengenal nama itu. Dulu dia pernah mendengar tentang seorang murid dari perguruan tua di lereng Gunung Lawu yang menguasai ajian lembu sekilan, ilmu yang konon bisa membuat tubuh seseorang tak bisa disentuh kekuatan jahat sejauh 1 sekilan, seolah dijaga oleh perisai gaib. Tapi Ki Sarman menepis pikirannya sendiri. Itu cerita lama. Semua orang tua di desa ini katanya sakti, ujarnya meremehkan. Kalau cuman orang tua kampung beres, 3 malam cukup kau akan lihat hasilnya. Warto mengangguk dan meletakkan 3 bungkus rokok kretek, sebotol minyak kelapa hitam, dan uang 1 juta rupiah di atas tikar pandan. Ki Sarman menerima tanpa bicara. Ia lalu mengambil kendi kecil berisi air sumur 7 mata air, mencelupkan jarinya,
dan menggambar simbol aneh di udara. Mulai malam ini aku kirimkan angin sakit. Tunagani Kelisu, tubuhnya panas dingin, lalu meracau sebelum mati. Tapi ingat, jangan sekalipun kau datang ke rumahnya atau menyebut namanya. Biar ilmu yang bekerja sendiri. Warto mengangguk cepat, tapi di dalam hatinya ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa udara di dalam rumah itu tiba-tiba menekan dada, seolah ada sesuatu yang duduk di punggungnya. Di malam itu ritual dimulai. Kisarman menyiapkan boneka jerami kecil dengan potongan kain putih yang sudah diisi rambut dari sapu lidi yang diambil di jalan menuju rumah kakek Wiryo. Ia membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya makin berat, disertai bau darah ayam hitam yang amis menyengat. Angin berputar di dalam ruangan. Lampu minyak bergetar seperti ketakutan. Lingsir Wenggi, Kawula nyuwun pangestu, tumurunana wahyu patimarang wong sing ganggu rezeki. Ucapnya berulang kali. Si di dalam tungku tiba-tiba menyala biru. Kisarman tersenyum puas mengira itu pertanda mantranya berhasil. Ia tak tahu bahwa api biru bukan tanda keberhasilan, melainkan peringatan. Di saat yang sama, jauh di rumah ujung desa, kakek Wiryo yang sedang berzikir di beranda tiba-tiba berhenti. Matanya membuka pelan. Angin yang tadi tenang berubah dingin, membawa aroma kemenyan yang samar. Dia menatap ke arah timur laut, arah rumah Kisarman berada. Gumamnya lirih. Ada yang main ilmu malam ini. Tangannya yang kurus terangkat pelan, mengguratkan gerakan aneh di udara, seolah menepis sesuatu yang tak terlihat. Jone angin berhenti berputar, dan suara jangkrik kembali terdengar. Kakek Wiryo tersenyum tipis. Santet kecil begitu, tidak akan menembus kulitku. Malam kembali tenang, tapi di kejauhan di rumah dukun Kisarman, seekor burung gagak menabrak genting dan mati seketika, meninggalkan tanda bahwa perang gaib baru saja dimulai. Dan sejak malam itu ketenangan desa Sumberjati perlahan mulai retak. Tak ada yang tahu bahwa dendam, keserakahan, dan ilmu hitam baru saja bertemu dalam satu lingkaran takdir yang akan menelan siapapun yang bermain dengan kekuatan di luar batas. You said. Hari-hari setelah pertemuan malam itu terasa berbeda di desa Sumberjati. Udara pagi yang biasanya sejuk kini seolah membawa beban berat. Para petani mulai membicarakan hal aneh yang menimpa beberapa orang di sekitar rumah kakek Wiryo. Ayam mati tanpa sebab, suara gonggongan anjing yang tak berhenti hingga subuh, dan bau bunga Kamboja yang tercium setiap tengah malam. Namun kakek Wiryo tetap menjalani hidupnya dengan tenang. Setiap pagi ia masih terlihat menyapu halaman, memberi makan ayam, lalu duduk di beranda sambil menyeruput kopi hitam buatan tangannya. Dari kejauhan, orang-orang mengamati dan berbisik-bisik. Mereka mengira kakek Wiryo tidak tahu bahwa ada santet yang dikirim padanya. Padahal lelaki tua itu sudah lama tahu. Hanya saja ia memilih diam, menunggu siapa yang berani mengusik keseimbangannya. Sementara itu, di sisi lain desa, Juragan Warto tidak bisa tidur nyenyak. Sejak malam ritual bersama Kisarman, setiap kali ia memejamkan mata, selalu muncul bayangan lembu hitam dengan mata merah menyala. Suaranya mendengus berat, dan di belakangnya ada sosok tua berjubah putih yang berdiri diam menatapnya tanpa ekspresi. Cuma mimpi, katanya mencoba menenangkan diri. Tapi keringat dingin di leher dan dada membuktikan bahwa ketakutannya bukan hal biasa. Pagi itu, ia kembali ke rumah Kisarman untuk memastikan santetnya bekerja. Rumah sang dukun terasa lebih lembab dari biasanya. Lantai tanahnya mengeluarkan bau besi karatan, dan di pojokan terlihat botol-botol kecil berisi cairan hitam pekat. Kisarman duduk di tengah ruangan. Matanya sayu tapi berkilat aneh, seolah kelelahan setelah pertarungan batin yang berat. Bagaimana hasilnya, Ki? Tanya Warto dengan nada cemas. Kisarman mengangkat kepalanya pelan. Ilmu sudah dikirim, tapi orang itu kuat. Ada yang menahan seranganku. Tidak mungkin, seru Warto. Dia cuma kakek tua, Ki. Tidak punya apa-apa. Kisarman menatapnya lama, lalu berkata lirih. Kau tahu apa tentang dia, Juragan? Orang tua itu bukan sembarangan. Waktu muda, dia berguru di padepokan tua di lereng Gunung Lawu. Aku pernah dengar nama gurunya, Eyang Darmo, pemilik ajian lembu sekilan tingkat tinggi. Warto menelan ludah. Ajian lembu sekilan? Itu yang bagaimana, Ki? Ajian pelindung diri, jawab Kisarman.
Tubuhnya dikelilingi kekuatan gaib sejauh 1 sekilan dari kulitnya. Tak ada santet, racun, atau jin yang bisa menembusnya. Tapi, semua ilmu ada celahnya. Ki Sarman lalu mengambil segenggam tanah dari bawah tungku dupa dan meletakkannya di atas kain hitam. Kalau ajian itu menjaga tubuhnya, maka kita harus menyerang dari tempat lain. Kita kirim bukan penyakit tapi ketakutan. Kita buat rumahnya dipenuhi makhluk halus biar jiwanya gentar dan perisai ilmunya melemah. Warto tampak puas. Berapa biayanya? Ki Sarman tersenyum miring. Kali ini tidak cukup dengan uang. Aku butuh tumbal. Seekor ayam cemani dan darah dari orang yang meminta santet. Warto terdiam. Darah saya? Gumase tetes. Tanda bahwa kau juga menyerahkan niatmu sepenuhnya. Dengan ragu, Warto menggigit jarinya. Darah menetes ke atas tanah di kain hitam itu. Ki Sarman menggumamkan mantra dengan suara lirih. Lalu meniupnya 3 kali. Bau amis memenuhi ruangan, dan sesaat kemudian semua lilin padam bersamaan. Sudah, kata Ki Sarman dengan nada berat, 3 malam lagi kau akan lihat hasilnya. Namun setelah keluar dari rumah dukun itu, Warto merasakan sesuatu yang aneh. Judara serasa lebih widai dari biasanya, dan setiap langkahnya seperti diikuti bayangan. Saat menoleh tak ada siapapun, tapi dari ujung jalan, suara lembu mendengus panjang terdengar. Seolah memperingatkan, 3 hari berlalu, di rumah kakek Wiryo tidak ada tanda-tanda keanehan. Lelaki tua itu tetap bekerja di ladang, tertawa dengan anak-anak kecil yang lewat. Sementara di rumah Warto justru hal-hal aneh mulai terjadi. Istrinya mengeluh mendengar suara langkah kaki di atap setiap malam. Dan anaknya tiba-tiba menjerit di kamar karena melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Mungkin itu efek dari ilmu yang sedang bekerja, pikir Warto mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya semakin tak tenang. Dia kembali mendatangi Ki Sarman. Jawina Wuskal Ladies nih, sang dukun terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Matanya merah, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat menggenggam dupa. Ada yang salah, katanya dengan suara serak. Setiap kali aku kirimkan santet, bayangan lembu muncul menabrak dinding ilmu yang mengurung rumah kakek Wiryo. Ilmuku berbalik arah. Warto panik. Berbalik arah? Maksudnya, energi santetku tidak bisa masuk ke tubuhnya. Semua mantra memantul kembali. Aku sudah kehilangan 2 jin pelayanku. Mereka lenyap terbakar cahaya putih. Seolah ada kekuatan besar yang melindungi orang tua itu. Warto mundur setapa. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan, Ki? Ki Sarman memejamkan mata. Masih ada 1 cara. Aku akan melakukan ritual di kuburan tua malam ini. Tapi risikonya besar. Kalau sampai gagal, bukan cuma santet yang gagal. Nyawa kita bisa jadi gantian. Warto menelan ludah, tapi rasa dendamnya menutupi ketakutannya. Lakukan, Ki. Aku tak peduli. Asal orang tua itu lenyap dari desa ini. Ki Sarman menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum getir. Baik, tapi ingat sejak malam nanti kau jangan keluar rumah. Papiri yang kau dengar, apapun yang kau lihat dari jendela, jangan kau buka pintu. Warto mengangguk walau hatinya mulai bergetar. Ia tidak tahu bahwa malam yang akan datang bukan malam biasa. Malam itu akan menjadi awal dari kebalikan ilmu. Saat angin yang ia kirim sendiri berbalik menampar wajahnya. Ketika matahari terbenam, langit desa Sumberjati berubah merah darah. Burung-burung pulang lebih cepat, dan suara azan maghrib terdengar lebih berat dari biasanya. Warto menatap ke arah kuburan tua di kejauhan, di mana Ki Sarman bersiap melakukan ritual terakhirnya. Ia tidak tahu bahwa di saat itu kakek Wiryo sudah duduk bersila di berandanya, mata terpejam, bibirnya berzikir pelan. Gusti, bisiknya, ampuni mereka yang belum mengerti. Tapi jika mereka memaksa, biarlah pelajaran turun malam ini. Dan malam pun jatuh perlahan, membawa aroma darah dan dupa dari arah hutan. Sementara di langit petir pertama menyambar, menandai dimulainya perang antara ilmu hitam dan cahaya batin. Cerita balasan kakek Wiryo baru saja dimulai. Malam itu langit desa Sumberjati tertutup awan pekat. Tak ada bintang, tak ada bulan. Udara berhenti bergerak seolah seluruh alam sedang menahan napas. Di ujung desa, di balik rerimbunan pohon bambu yang bergoyang pelan, Ki Sarman berjalan perlahan menuju pemakaman tua dengan membawa buntalan kain hitam berisi peralatan ritual. Wajahnya tegang, namun di balik mata tuanya tersimpan api keserakahan yang tak lagi bisa dikendalikan.
Di sepanjang jalan setapak menuju makam, suara langkahnya seolah menggema sendiri, disambut oleh bau tanah basah dan serangga malam yang nyaring. Ia tahu tempat itu angker. Orang-orang desa jarang berani melintasinya, bahkan di siang bolong. Tapi malam ini, ia tak punya pilihan lain. 2 kali ia gagal mengirimkan santet pada kakek Wiryo, dan setiap kegagalan menambah beban di tubuhnya sendiri. 2 jin pelayannya hilang tanpa jejak, tubuhnya mulai kaku sebelah, dan matanya sering melihat bayangan lembu hitam menatap dari kegelapan. Namun keangkuhan seorang dukun membuatnya tetap maju. Ia tak percaya akan kalah oleh kakek tua yang dianggap sudah uzur. Ia menancapkan tongkat kayu di tengah makam tua, lalu membentangkan kain hitam di atas tanah yang sudah ia taburi bunga 7 rupa dan darah ayam cemani. Waktu telah datang, bisiknya pelan. Aku panggil roh penjaga tanah ini. Bangkit, wahai arwah yang haus dendam, bantu aku runtuhkan benteng si tua itu. Ia menyalakan dupa dan menaburkan abu ke udara. Asap berputar di sekelilingnya, membentuk lingkaran kabut tebal. Di tengah lingkaran itu, Ki Sarman menancapkan jarum besi ke boneka jerami, yang sebelumnya sudah ia isi dengan rambut dan potongan kain bekas dari sapu lidi dekat rumah kakek Wiryo. Ia membaca mantra dengan bahasa Jawa kuno yang keras dan patah-patah, lalu menengadah ke langit. Tapi kali ini, alam tidak diam. Dari balik pepohonan, suara petir menggema panjang, meskipun tak ada kilatan cahaya. Angin berembus kencang dari arah barat, meniup dupa dan membuat api kecil menari liar. Ki Sarman tidak berhenti. Ia justru semakin keras membaca mantra, memanggil roh jahat untuk menembus pertahanan kakek Wiryo. Wahai lelembut alas peteng, wahai penguasa malam tanpa bulan, datanglah, bawa penyakit, bawa mimpi buruk, dan hantam tubuh tua itu sampai hancur. Namun saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar. Dari arah timur kuburan muncul bayangan besar berbentuk lembu, hitam legam, dengan sepasang tanduk panjang. Matanya merah menyala, dan dari hidungnya keluar asap putih. Langkahnya berat, tapi setiap injakannya menimbulkan getaran kecil di tanah. Ki Sarman mundur selangkah, tapi masih berusaha menenangkan diri. Kau penjaga tanah sini ya. Aku tidak mengganggumu, aku hanya ingin bantuanmu. Tapi lembu itu tidak menjawab. Ia justru berjalan mengitari lingkaran ritual. Suaranya mendengus kuat hingga dupa padam satu persatu. Dalam sekejap, lingkaran asap yang tadinya berputar di udara kini terurai, membentuk pusaran balik yang mengarah ke tubuh Ki Sarman sendiri. Seketika tubuhnya tersentak. Ia merasa dadanya seperti ditekan dari dalam. Jarum besi yang tadi ia tancapkan ke boneka jerami kini seolah menusuk ke perutnya sendiri. Ia berteriak keras memegangi tubuhnya yang panas, tapi suara teriakannya tertelan angin malam. Astaga, kenapa balik padaku? Ki Sarman menjerit. Ia mencoba menarik jarum itu, tapi tangannya tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Di hadapan matanya, boneka jerami itu kini terbakar perlahan. Namun bukan api merah yang muncul, melainkan api biru yang berputar seperti nyala roh. Lalu terdengar suara berat dari arah lembu hitam itu. Bukan seperti suara binatang, melainkan suara manusia tua yang dalam dan tegas. Berhenti bermain dengan ilmu yang tak kau pahami, Sarman. Ilmumu kotor, niatmu busuk. Kau menyerang orang yang hatinya bersih, maka dosamu kembali padamu. Ki Sarman membeku. Suara itu begitu familiar. Ia menatap ke arah lembu, dan di balik, asap biru yang mengepul, samar-samar terlihat wajah kakek Wiryo. Dalam bentuk cahaya putih, berdiri tegak, tenang, dan memandangnya tanpa amarah. Tidak mungkin, ini tipu daya, teriak Ki Sarman. Tapi tubuhnya semakin panas, tangan kanannya mulai kaku, matanya berkunang-kunang, dan darah menetes dari hidungnya. Ia mencoba melafalkan mantra penolak balik, tapi lidahnya keluh, tak bisa bergerak. Dalam keadaan panik, ia mencakar tanah, mencari jalan keluar dari lingkaran ritualnya sendiri.
Namun setiap kali ia mencoba melewati garis yang telah ia buat, angin dingin menghantamnya balik. Lalu suara lembu itu menggelegar lagi. Ketika itu dipenuhi iri dan tamak, semua ilmu akan menjadi bumerang. Kau bukan menyerang musuh Sarman, kau menyerang cahaya. Tubuh Ki Sarman jatuh tersungkur, matanya memandang kosong ke langit yang mulai bergemuruh. Petir menyambar jauh di barat, tapi cahayanya membuat seluruh pemakaman tampak seperti diselimuti warna putih. Ia berteriak, tapi suaranya hanya terdengar seperti desahan panjang. Dalam kepanikan terakhirnya, ia melihat bayangan kakek Wiryo berjalan mendekat. Namun sosok itu tidak membawa senjata, tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya berkata lirih, "Berhentilah sebelum api ilmu memakan jiwamu." Setelah kata itu terdengar, lembu hitam menunduk dan menghilang menjadi asap tipis yang terserap ke tanah. Hujan mulai turun rintik-rintik, memadamkan sisa dupa dan api biru. Ki Sarman pingsan di atas tanah becek, tubuhnya lemas tanpa tenaga. Ketika ia terbangun menjelang subuh, tubuhnya gemetar hebat. Setengah badannya terasa kaku dan dingin. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya tidak mau digerakkan. Hanya separuh tubuhnya yang masih bisa bergerak. Ia menatap ke sekeliling. Semua peralatan ritual telah terbakar habis, boneka jerami tinggal abu, dan tongkat kayunya patah dua. Dari jauh terdengar ayam jantan berkokok, tanda pagi menjelang. Tapi bagi Ki Sarman, itu bukan tanda kehidupan baru, melainkan permulaan penderitaan. Ia tahu malam itu bukan sekadar kegagalan, itu adalah hukuman. Ketika akhirnya warga menemukan Ki Sarman tergeletak di kuburan pada pagi hari. Mereka mengira ia terkena penyakit stroke mendadak. Tapi di sekitar tubuhnya ditemukan tanda aneh di tanah. Bekas tapak kaki lembu besar yang tak mungkin ada di daerah itu. Dan sejak malam itu, rumah Ki Sarman tidak pernah tenang lagi. Orang-orang sering mendengar suara dengusan lembu dan langkah berat setiap kali lewat di depan rumahnya. Sementara kakek Wiryo di rumah ujung desa hanya duduk di beranda sambil menatap langit subuh. Ia menyesap kopi, mengembuskan napas pelan, lalu berucap lirih, "Yang menanam angin pasti menuai badai." Perang antara ilmu dan niat baru saja dimenangkan tanpa pertumpahan darah, tapi dengan harga yang jauh lebih berat bagi yang tamak dan congkak. Dan di bawah tanah pemakaman tua itu, abu boneka jerami masih hangat. Sisa dari ritual yang berbalik menjadi kutukan bagi pelakunya sendiri. Matahari pagi menembus dedaunan bambu yang masih basah oleh embun. Desa Sumberjati perlahan kembali hidup, seolah malam yang mencekam di kuburan semalam tak pernah terjadi. Namun di balik keheningan itu, hawa aneh masih menggantung. Beberapa warga mengaku mendengar suara menggeram seperti lembu dari arah hutan. Dan ayam-ayam di sekitar rumah Ki Sarman menolak berkokok hingga siang. Ki Sarman sendiri kini terbaring di dipannya, lumpuh separuh badan. Bibirnya gemetar, mata sayunya kosong menatap atap rumah yang hitam akibat asap dupa semalam. Lidahnya kaku, setiap kata yang hendak diucapkan hanya keluar sebagai rintihan parau. Tangannya bergetar, mencoba menggapai tongkat yang jatuh di lantai, namun tak mampu. Sejak subuh tadi, ia tak bisa menggerakkan kaki kanannya sama sekali. Di luar rumah, kabar tentang kondisinya sudah menyebar. Warga berdatangan, sebagian penasaran, sebagian kasihan. Tapi tak sedikit pula yang bergidik takut. "Dukun sakti bisa lumpuh mendadak," kata seorang ibu sambil menutup mulutnya. Mungkin karena ilmu hitamnya sendiri. Sementara itu, kakek Wiryo menjalani hari seperti biasa. Ia baru pulang dari surau kecil di ujung jalan, membawa tasbih di tangan dan senyum tenang di wajahnya. Beberapa tetangga menyapanya dan ia hanya mengangguk ramah. Tak seorang pun menyadari bahwa semalam ia berhadapan dengan kekuatan jahat yang mencoba merenggut nyawanya. Sesampainya di rumah, ia duduk di beranda, menyalakan rokok lintingan, lalu menatap jauh ke arah barat, ke arah rumah Ki Sarman. "Sudah waktunya berhenti," gumamnya pelan. "Ilmu tak seharusnya dipakai untuk menjatuhkan sesama." Kakek Wiryo lalu memejamkan mata, mengatur napas dalam, dan menggumamkan doa dalam bahasa yang sudah jarang digunakan orang sekarang. Setiap hembusan napasnya terasa seperti gelombang yang mengalir pelan ke seluruh penjuru desa. Ayam-ayam yang tadi gaduh menjadi tenang.
Daun-daun berhenti bergetar, dan udara terasa lebih ringan. Itulah ajian lembu sekilan tingkat tinggi yang ia miliki. Ilmu pelindung diri, yang bukan hanya menjaga tubuh, tapi juga menenangkan ruang di sekitarnya. Ajian itu bukan berasal dari mantra, melainkan dari laku batin yang panjang. Bertahun-tahun menahan hawa nafsu, tidak tidur 3 malam berturut-turut dalam tapa bisu, dan hanya makan nasi putih tanpa garam selama 100 hari. Dari laku itu lahirlah kekuatan spiritual yang melindungi tubuhnya sejauh 1 sekilan, sekitar jangkauan telapak tangan dari kulitnya. Siapapun yang berniat jahat padanya, entah dengan santet, jin, atau racun, akan terpantul oleh kekuatan itu dan kembali kepada pengirimnya. Namun ajian itu bukan alat untuk sombong. Kakek Wiryo tahu, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar pula tanggung jawab untuk menahan diri. Karena itu ia tak pernah menantang, tak pernah menyombongkan diri. Dia hanya diam, menjaga keseimbangan antara dunia kasat mata dan dunia gaib yang berjalan berdampingan di desa tua itu. Tapi ketenangan batinnya sempat terusik ketika seorang anak kecil berlari ke rumahnya membawa kabar. "Kakek, Ki Sarman sakit parah," katanya lumpuh, gak bisa bicara. Kakek Wiryo hanya menghela napas. "Sudah kukira begitu," katanya lirih. Ia berdiri, mengambil tongkat kayu tua yang tergeletak di dekat pintu, lalu berjalan perlahan menuju rumah Ki Sarman. Setiap langkahnya menimbulkan kesunyian. Bergesangs melihatnya lewat hanya berani menatap dari jauh, tidak berani menyapa. Mereka tahu, 2 orang tua yang sedang terhubung oleh benang tak kasat mata ini bukan orang sembarangan. Ketika kakek Wiryo sampai di rumah Ki Sarman, suasana di sana mencekam. Asap dupa masih mengepul dari sisa ritual, dan bau darah ayam masih terasa. Di dalam, Ki Sarman terbaring dengan mata terbuka, napasnya berat. Melihat kedatangan kakek Wiryo, para warga yang menjaga langsung menyingkir dengan wajah pucat. "Pergilah dulu biar aku bicara dengannya," kata kakek Wiryo lembut. Begitu mereka keluar, ia duduk di tepi dipan, menatap wajah dukun itu lama-lama. "Sarman, kau ingat aku?" tanyanya pelan. Ki Sarman hanya bisa mengedip, air matanya mengalir pelan. "Kenapa Sarman?" lanjutnya dengan nada tenang. "Dulu kita sama-sama belajar ilmu dari orang-orang tua. Tapi aku memilih jalan untuk menjaga, kau memilih jalan untuk melukai. Padahal kita tahu ilmu tanpa hati akan menjerat pemiliknya." Tubuh Ki Sarman bergetar halus. Dari mulutnya keluar suara serak nyaris tak terdengar. "Ampun, aku..." "Salah," kakek Wiryo mengangguk. "Bukan aku yang harus kau minta ampun, tapi dirimu sendiri dan Tuhan yang memberi napasmu." Ia lalu memegang tangan Ki Sarman, dan pada saat itu, udara di ruangan berubah hangat. Bau kemenyan yang pekat mendadak lenyap, berganti aroma melati. Tubuh Ki Sarman berhenti gemetar, tapi matanya tetap berlinang. "Ilmu itu bukan untuk disanjung," ujar kakek Wiryo perlahan. "Ia seperti pisau tajam, bisa mengiris daging, bisa juga mengiris hati. Kau terlalu lama bermain di sisi gelapnya." Ki Sarman menatapnya, mencoba mengangguk, tapi tubuhnya lemah. Air mata mengalir deras. Kakek Wiryo lalu berdiri, menatap sekeliling ruangan yang penuh dengan alat-alat hitam. Botol cairan aneh, boneka jerami sisa ritual, dan simbol-simbol gaib di dinding. Ia mengangkat tongkatnya, mengetuk lantai 3 kali. Sekejap, angin berhembus dari segala arah membawa keluar semua bau busuk dari rumah itu. Dupa yang masih menyala padam sendiri. Lalu ia berkata lirih, "Mulai malam ini rumah ini tak boleh lagi dipakai untuk ilmu hitam. Biarlah angin membersihkan semua kotoran yang kau tanam." Ia menatap Ki Sarman sekali lagi. "Kau diberi kesempatan hidup bukan untuk menantang, tapi untuk menebus. Gunakan sisanya untuk berdoa, bukan berilmu." Kakek Wiryo pun berjalan pergi, meninggalkan Ki Sarman yang kini menangis tanpa suara. Di luar rumah ada warga yang menunggu bertanya-tanya. "Bagaimana, Kek?" "Dia hanya salah jalan," jawab kakek Wiryo singkat. "Tapi Tuhan masih memberi waktu." Sejak saat itu, perubahan mulai terasa di desa. Malam-malam menjadi lebih tenang. Tak ada lagi suara aneh, tak ada bau kemenyan di udara. Rumah Ki Sarman kini sepi, tapi sesekali terlihat asap tipis dari lampu minyaknya, pertanda ia mulai berdoa dalam diam. Sedangkan kakek Wiryo kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tetap ke ladang, tetap duduk di beranda sore-sore, sambil menatap matahari turun di balik sawah. Namun di balik ketenangan wajahnya, ia tahu bahwa keseimbangan belum benar-benar pulih. Dunia gaib jarang memberi ampunan semudah itu.
Dan di malam-malam tertentu ketika angin bertiup dari arah barat membawa aroma dupa samar, kakek Wiryo selalu menggumam pelan, "Semoga kau benar-benar bertobat, Sarman. Karena jika tidak, ajian ini akan kembali menagih. Ajian lembu sekilan bukan sekadar tameng tubuh, tapi juga ujian jiwa. Hanya mereka yang bersih niatnya yang bisa menanggung kekuatannya tanpa terbakar oleh cahayanya sendiri." You said, 3 malam berlalu sejak kakek Wiryo menjenguk Ki Sarman. Desa Sumberjati tampak tenang di permukaan. Namun di bawah ketenangan itu, ada sesuatu yang bergejolak. Banyak warga mulai mengeluh diganggu mimpi aneh. Melihat bayangan besar berbentuk lembu dengan mata menyala merah, menatap dari balik pepohonan bambu di pinggir desa. Suara aneh pun sering terdengar selepas tengah malam, seperti langkah kaki berat yang menyeret rantai besi. Warga yang mendengar suara itu mengaku tak bisa bergerak, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan dada mereka. Beberapa anak kecil jatuh sakit mendadak, demam tinggi tanpa sebab. Para orang tua mulai resah dan desas-desus kembali beredar. Ilmu hitam Ki Sarman belum sepenuhnya mati. Di rumahnya yang sunyi, kakek Wiryo duduk bersila di ruang depan. Api lampu minyak menari lembut di wajah tuanya yang tenang, tapi sorot matanya tajam, seolah menembus dinding malam. Di hadapannya terbentang segenggam abu dupa dan sebatang keris kecil berbalut kain putih. Julia tahu betul ada sesuatu yang tidak beres. Ia menutup mata, mengatur napas, lalu perlahan membaca doa. Dalam hening itu, telinganya mendengar desir halus, seperti langkah lembut di luar rumah. Seseorang berdiri di depan pintu. "Masuklah," kata kakek Wiryo tanpa membuka mata. Deun pintu berderit, dan seorang laki-laki muda masuk dengan wajah pucat. Namanya Arif, cucu dari tetangga sebelah rumah Ki Sarman. Dia menunduk dalam-dalam. "Kakek, aku datang minta tolong," katanya terbata. Ibu terus menjerit tiap malam. Katanya dia didatangi bayangan besar yang memanggil namanya. Wajahnya berubah seperti bukan dia lagi. Kakek Wiryo membuka matanya perlahan. "Sejak kapan?" "Sejak malam Ki Sarman lumpuh. Kami pikir cuma mimpi, tapi sekarang setiap tengah malam." Ibu bicara sendiri, seolah sedang disuruh seseorang. Kakek Wiryo diam sejenak. Dia tahu ini bukan hal biasa. Ajian lembu sekilan memang menolak sihir jahat. Tapi efek pantulannya bisa menimbulkan kekacauan bila ilmu pengirimnya tak dihentikan sepenuhnya. Kemungkinan besar sisa kekuatan dari ritual Ki Sarman belum lenyap dan kini mencari tempat menumpang, menyebar seperti asap yang mencari celah. Kirelul berdiri, mengambil tongkatnya. "Bawa aku ke rumahmu," katanya. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di bawah cahaya bulan. Di kejauhan, suara serangga berhenti mendadak setiap kali mereka lewat. Sesampainya di rumah Arif, suasana terasa berat. Bau kemenyan yang basi tercium samar. Dari dalam kamar terdengar suara perempuan merintih lirih. Begitu kakek Wiryo melangkah masuk, tubuhnya bergetar sedikit. Di sudut kamar, sosok ibu Arif duduk memeluk lutut. Matanya merah menyala. Bibirnya bergetar menggumam sesuatu yang tak dimengerti. Sarman, jangan tinggalkan aku di sini." Kakek Wiryo menghela napas. Rupanya arwah dari ajian itu tersesat di tubuhnya. Ia lalu duduk bersila di depan perempuan itu, menatapnya tajam. "Siapa yang kau panggil?" tanyanya lembut. Perempuan itu menatap balik dengan mata kosong. Suaranya berat, seperti 2 orang berbicara bersamaan. "Dia belum selesai. Stian belum kembali ke asalnya. Todesis yang tertinggal di antara bumi dan udara. Ajian lembu sekilan menolak kegelapan, tapi kau memaksanya masuk kembali," jawab kakek Wiryo. "Katakan, di mana sisa itu berada?" Perempuan itu tertawa lirih lalu mendongak. "Di tanah tempat darah jatuh." Di situ dia menunggu. Mendengar itu, kakek Wiryo memejamkan mata. Ia tahu maksudnya. Tanah di belakang rumah Ki Sarman, tempat ia dulu menyembelih ayam hitam untuk ritual santet. Darah yang tertumpah di sana menjadi perantara roh liar yang kini belum tenang. Bila tidak diselesaikan, roh itu bisa berubah menjadi makhluk gentayangan yang akan menghantui siapapun yang bersentuhan dengan Ki Sarman. Malam itu juga, ia memutuskan pergi ke tempat itu. Arif menolak ditinggal sendirian, maka ia ikut menemani. Ketika mereka tiba di halaman belakang rumah Ki Sarman, udara terasa dingin menusuk. Rumput di sekitar tanah itu mengering seolah terbakar dari dalam. Di tengah tanah itu, ada bekas lingkaran hitam, dan dari bawahnya keluar suara napas berat.
seperti hembusan binatang besar yang tertahan. "Ini tempatnya," kata kakek Wiryo pelan. Dia menusukkan tongkatnya ke tanah, lalu mulai melafalkan doa. Tiba-tiba, tanah itu bergetar. Dari dalam lingkaran muncul bayangan gelap menyerupai lembu. Tubuhnya besar, matanya merah menyala. Suaranya menggelegar, menggetarkan dada. "Kau yang menolak panggilan kami." Kakek Wiryo menatapnya tanpa gentar. "Aku hanya menjaga keseimbangan. Kau bukan dari dunia ini. Kembalilah ke tempatmu." Bayangan itu mengaum, angin berputar, dan pohon bambu di sekeliling berderak patah. Arif terjatuh, menutup telinganya. Namun kakek Wiryo tetap duduk tenang. Tangannya membentuk posisi tertentu. Mulutnya membaca doa yang semakin keras. Cahaya samar mulai muncul di sekitar tubuhnya. Satu persatu cahaya itu membentuk lapisan seperti perisai, hingga bayangan lembu itu tak bisa mendekat. Makhluk itu meraung marah, menyeruduk ke arah kakek Wiryo. Tapi setiap kali menyentuh cahaya, tubuhnya meleleh seperti asap tersentuh bara. "Pergilah dengan tenang," ucap kakek Wiryo tegas. "Sisa darahmu sudah kututup. Jalurmu sudah ditutup." Makhluk itu menatapnya terakhir kali sebelum mengeluarkan raungan panjang, lalu tubuhnya hancur menjadi debu hitam yang berputar-putar dan lenyap ke udara. Setelah semuanya tenang, kakek Wiryo bangkit dengan tubuh gemetar. "Selesai sudah," katanya pelan. "Tapi Ki Sarman harus tahu, bayangan dari ilmunya telah menuntut tumbal." Arif membantu menuntunnya kembali ke rumah. Tapi malam itu kakek Wiryo tidak bisa tidur. Dalam batinnya, ia merasa sesuatu belum sepenuhnya selesai. Karena di kejauhan, dari arah rumah Ki Sarman, terdengar suara lembu melenguh pelan, lembut, tapi memantul di dinding malam seperti bisikan dendam yang belum padam. Dan di tengah kesunyian itu, kakek Wiryo menyadari, ilmu yang lahir dari niat jahat tak akan mati, hanya karena pemiliknya berhenti. Ia tak akan mencari wadah baru selalu. Pagi hari setelah peristiwa di halaman belakang rumah Ki Sarman, desa Sumberjati tampak seperti biasa. Burung-burung berkicau, anak-anak berlarian, dan ibu-ibu menjemur pakaian. Namun, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan di udara. Udara terasa lebih berat. Dingin tak wajar menggigit kulit meski matahari sudah tinggi. Ki Sarman kini hanya berbaring di dipannya. Tubuhnya semakin lemah, matanya sayu, dan lidahnya keluh. Setiap malam ia bermimpi buruk. Seekor lembu hitam raksasa menatapnya dengan mata merah menyala, seolah menuntut sesuatu. Dalam mimpinya, lembu itu berbicara dengan suara dalam yang menggema. "Kau berutang darah padaku, Sarman. Utang yang belum lunas." Keringat dingin selalu membasahi tubuhnya setiap kali ia terbangun. Tapi yang paling menakutkan bukan mimpinya, melainkan kenyataan bahwa setiap pagi, ia menemukan jejak tapak besar seperti kuku binatang di lantai tanah rumahnya. Jejak itu basah, berbau besi seperti darah. Hari demi hari tubuhnya makin merosot. Ia tak lagi bisa makan, hanya meneguk air putih yang disuapkan oleh keponakannya, Raga. Pemuda berumur 20-an yang baru datang dari kota. Raga awalnya tak percaya dengan cerita warga bahwa pamannya terkena kutukan akibat ilmu hitamnya. Namun setelah 3 malam di rumah itu, ia mulai merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Suatu malam saat ia tertidur di ruang depan, ia terbangun karena mendengar langkah kaki berat di luar rumah. Suara itu menyeret rantai, berat dan bergema. Dia mengintip dari jendela, dan jantungnya langsung serasa berhenti. Di halaman belakang berdiri sosok besar seperti lembu, tapi dengan tubuh setengah manusia. Matanya merah, mulutnya mengeluarkan asap hitam, dan di dadanya tergambar simbol aneh seperti bekas bakar. Sosok itu menatap langsung ke arah jendela tempat Raga bersembunyi. Seketika tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Lalu suara berat itu menggema, "Dia berutang padaku. Darahnya harus menutup perjanjian." Raga menjerit terjatuh ke belakang. Ketika ia menoleh lagi, makhluk itu sudah lenyap. Tapi aroma besi dan dupa busuk masih tertinggal di udara. Pagi harinya, Raga memutuskan menemui kakek Wiryo. Dengan wajah pucat, ia menceritakan semuanya. Kakek Wiryo mendengarkan dengan tenang, tapi sorot matanya serius. "Aku sudah menduga," katanya pelan. Ritual Ki Sarman dulu tidak hanya melibatkan makhluk biasa. Ia mengikat roh penjaga tanah dengan darah manusia. Kalau benar begitu, roh itu tidak akan pergi hanya karena pemiliknya menyesal. Raga terdiam, suaranya bergetar. "Apa artinya pamanku akan mati, Kek?" "Tidak," jawab kakek Wiryo.
Tapi kalau tidak segera ditebus, bukan hanya dia yang jadi korban. Roh itu butuh pengganti, dan kau tinggal di rumah itu sekarang. Raga memucat. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang perjanjian itu. Itulah masalahnya, ujar kakek Wiryo lirih. Roh jahat tidak peduli siapa yang bersalah. Ia hanya menagih sesuai janjinya. Darah dari garis keturunan yang sama. Tanpa membuang waktu, kakek Wiryo mengambil tongkatnya dan selembar kain putih yang sudah lama tersimpan di lemari. Malam ini kita harus menghadapinya. Tapi ingat, jangan takut. Dendam adalah makanan roh. Semakin takut kita, semakin kuat ia. Menjelang tengah malam, keduanya kembali ke rumah Ki Sarman. Angin berembus kencang, membawa bau tanah basah bercampur darah. Di dalam rumah, Ki Sarman menggigil di dipan. Matanya setengah terbuka, dan dari mulutnya terdengar bisikan samar. Raga mendekat. Paman, ini Raga. Tapi Ki Sarman justru tertawa lirih, suaranya serak dan berat. Dia datang lagi, lembu penjaga. Dia lapar, Raga, sangat lapar. Seketika seluruh rumah berguncang. Lampu minyak padam, hanya tersisa cahaya remang dari luar. Dari dinding belakang rumah muncul retakan kecil. Dan dari sana keluar asap hitam pekat. Asap itu membentuk wujud kepala lembu raksasa. Matanya menatap tajam ke arah Ki Sarman. Kakek Wiryo berdiri di tengah ruangan, menancapkan tongkatnya ke tanah. Ia melantunkan doa pelindung yang bergema keras. Namun setiap kali ucapannya selesai, suara makhluk itu menggema lebih kuat. Utang darah belum lunas, janji belum ditebus. Tubuh Ki Sarman terangkat perlahan dari dipan, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Raga berteriak, mencoba memegang pamannya, tapi dorongan angin membuatnya terpental ke dinding. Kakek Wiryo menatap ke arah bayangan itu dengan tegas. Darah yang kau tuntut bukan miliknya lagi. Ia sudah melepaskan ikatanmu. Pergilah sebelum aku bakar jalurmu. Bayangan lembu itu meraung keras dan udara di dalam rumah menjadi panas. Lantai retak, benda-benda berterbangan. Tapi kakek Wiryo tidak mundur. Ia membuka kain putih di tangannya. Di dalamnya terbungkus segenggam abu dupa dan sepotong tulang kecil yang diambil dari lokasi ritual lama Ki Sarman. Ia melemparkan abu itu ke tanah sambil berteriak, "Dengan izin yang maha kuasa, aku tutup jalurmu, aku pulangkan jiwamu ke tanah asal." Cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan, dan bayangan lembu itu menjerit panjang sebelum menghilang menjadi kabut yang tertelan bumi. Ki Sarman jatuh ke lantai, terengah-engah. Tubuhnya lemas, tapi matanya kini jernih. Seperti sadar sepenuhnya untuk pertama kali setelah sekian lama. Ia menatap kakek Wiryo dengan air mata. Aku menyesal." Kakek Wiryo menatapnya lama, lalu mengangguk. "Penyesalanmu diterima, tapi ingat, setiap ilmu yang lahir dari niat jahat akan selalu meninggalkan bekas. Kau mungkin selamat, tapi tanah ini akan lama sembuhnya." Raga membantu pamannya duduk, masih gemetar. Di luar rumah, angin berhenti bertiup. Malam terasa begitu sunyi, seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang tak layak dilihat manusia. Sebelum pergi, kakek Wiryo menatap rumah itu sekali lagi. Tanah ini akan tetap dingin sampai roh terakhir dari perjanjian itu benar-benar padam. Jangan biarkan siapapun melakukan ritual di sini lagi. Sekali saja diulang, bayangan itu akan kembali lebih kuat. Raga mengangguk cepat, sementara Ki Sarman hanya bisa menangis pelan. Dan ketika kakek Wiryo melangkah pergi, jauh di ujung hutan, terdengar suara gemuruh lembut, seperti dengus lembu dari kejauhan. Nyi menepik ke arah suara itu, dan bergumam lirih. Belum selesai rupanya, ruh penjaga masih menunggu sesuatu. Ia tahu, apapun yang terjadi malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dendam yang dipendam makhluk dari dunia bawah tak pernah benar-benar padam. Ia hanya tertidur, menunggu manusia berikutnya yang berani membangunkannya kembali. Malam-malam di desa Sumberjati kembali terasa janggal. Meski ritual penutupan jalur yang dilakukan kakek Wiryo telah meredam kekacauan sementara, hawa dingin aneh kembali merayap beberapa hari kemudian. Angin yang bertiup dari arah rumah Ki Sarman membawa aroma besi, seperti darah yang lama mengering. Warga mulai merasa tidak tenang. Ayam-ayam berkokok tidak pada waktunya. Anjing-anjing menyalak tanpa arah. Dan setiap kali bulan purnama muncul, bayangan besar berbentuk lembu tampak di sawah belakang rumah Ki Sarman. Tapi anehnya, bayangan itu tidak memiliki sumber. Tidak ada benda atau makhluk yang memantulkannya. Sementara itu,
Kisarman perlahan pulih secara fisik, namun jiwanya masih goyah. Dia sering terbangun di tengah malam mendengar suara langkah berat di luar rumahnya. Kadang dari arah belakang terdengar suara lirih memanggil, "Sarman, darahmu masih menetes di tanahku." Raga yang tinggal bersamanya merasa takut, tapi tidak berani meninggalkan sang paman sendirian. Dia mencoba menenangkan diri, namun setiap malam tubuhnya terasa dingin, seperti dibungkus kabut. Hingga suatu malam ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan di tengah sawah di bawah bulan merah darah. Di ujung sawah, seekor lembu hitam menatapnya. Di antara tanduknya tergantung kepala manusia, dan dari mata lembu itu menetes darah segar. Ketika Raga terbangun, jantungnya berdetak keras. Tapi yang membuatnya benar-benar panik adalah kakinya kotor berlumpur seperti baru saja berjalan di sawah. Dia menatap telapak tangannya yang gemetar, lalu segera membangunkan pamannya. "Paman, sesuatu terjadi. Aku mimpi berjalan ke sawah, tapi lihat," katanya panik. Kisarman menatap lumpur di kaki Raga dengan mata melebar. Dia tahu apa artinya. Dia mulai menandai keturunan. Gumamnya pelan. "Roh itu tak menerima pengusiran." "Dia menuntut darahku, dan kini darahku mengalir di tubuhmu." Raga menatap pamannya tak percaya. "Kau maksud apa?" Kisarman menunduk dalam-dalam. "Dulu ketika aku memanggil roh penjaga tanah itu, aku tak memberinya tumbal seperti yang diminta. Aku menipu makhluk itu. Seharusnya satu nyawa manusia menjadi persembahan. Aku menggantinya dengan darah ayam dan sesajen palsu. Kini ia menagih yang seharusnya kubayar dulu." Raga mundur selangkah, wajahnya pucat. "Jadi aku yang akan dijadikan tumbal." Kisarman hanya bisa menunduk. Mungkin keesokan harinya kakek Wiryo datang. Dia sudah merasakan perubahan energi dari rumah itu bahkan sebelum tiba di gerbang. Wajahnya tegang, langkahnya berat. Begitu masuk ia langsung tahu, roh yang dulu dikurung belum sepenuhnya padam. Ia hanya diam, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Kakek Wiryo memandang Raga yang tampak kelelahan. "Kau mulai disentuh olehnya, ya?" Raga mengangguk lemah. "Aku mimpi, tapi rasanya nyata. Aku mencium bau darah, mendengar suara rantai, dan setiap kali bangun, tanah di kamarku basah seperti habis disiram." Kakek Wiryo menghela napas panjang. "Ini bukan lagi sekadar gangguan. Roh itu sudah menanam tanda padamu. Kau harus menjalani pembersihan, tapi tidak di sini. Rumah ini terlalu kotor." Ia menatap Kisarman dengan tajam. "Sarman, kau tahu betul bahwa ini akibat perjanjianmu yang tidak selesai. Roh itu tidak akan berhenti sampai mendapat apa yang dijanjikan. Dan semakin lama kau menundanya, semakin banyak nyawa yang bisa ia ambil." Kisarman meneteskan air mata. "Aku tahu, Wiryo. Aku bodoh. Aku pikir bisa menguasai ilmu tanpa membayar harga. Tapi sekarang aku tak punya kekuatan lagi. Tolong selamatkan dia. Jangan biarkan Raga jadi tumbal." Kakek Wiryo terdiam sejenak. Dia tahu, untuk memutuskan perjanjian roh penjaga tanah, seseorang harus mengembalikan energi ke asalnya. Artinya, seseorang harus datang ke tempat di mana darah pertama tumpah demi menyerahkan energi kehidupan pengganti. Biasanya itu berupa doa khusus, tapi bila roh terlalu kuat, ia menuntut sesuatu yang lebih nyata. Malam itu ketiganya berjalan menuju sawah di belakang rumah Kisarman, tempat perjanjian lama terjadi. Bulan di langit tampak besar dan merah. Angin bertiup pelan tapi membawa suara-suara samar, seperti bisikan dari tanah. Setibanya di tempat itu, kakek Wiryo menancapkan tongkatnya, lalu duduk bersila. Kisarman dan Raga berdiri di belakangnya. "Mulai saat ini jangan bicara," katanya pelan. "Aku akan memanggil roh itu untuk menyelesaikan perjanjian." Ia menutup mata, membaca mantra dalam bahasa kuno. Tanah mulai bergetar. Dari dalam bumi terdengar suara berat yang perlahan menjadi raungan. Kabut hitam muncul dari celah tanah, berputar membentuk wujud lembu hitam raksasa. Matanya menatap lurus pada Kisarman. "Kau berutang padaku. Janji darah belum lunas." Suara itu membuat bumi seolah berhenti berputar. Kakek Wiryo berdiri, menatap makhluk itu. "Kau sudah cukup menuntut. Yang bersalah telah menyesal. Terimalah doa dan ampunan ini." Tapi roh itu mengaum keras, tanduknya berputar seperti pusaran api. "Doa tidak cukup. Aku lapar darah. Keturunannya akan jadi gantinya." Raga tiba-tiba berteriak kesakitan. Tanda hitam muncul di dadanya seperti terbakar dari dalam. Kisarman menjerit, berlari memeluk keponakannya. "Jangan ambil dia. Ambil aku saja." Roh itu menatap mereka dengan mata merah menyala. "Darahmu lemah.
Jiwa mudanya lebih kuat. Kakek Wiryo memejamkan mata, lalu memukul tongkatnya ke tanah 3 kali. Cahaya keluar dari ujungnya, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Kau tidak bisa mengambil apapun tanpa izin yang kuasa. Lembus itu meraung menyerang perisai cahaya itu, tapi cahaya kakek Wiryo memantul kuat. Dalam kekacauan itu, Ki Sarman menatap Raga yang kesakitan dan berkata dengan suara lirih, "Maafkan aku, Nah. Biarlah aku menebusnya." Sebelum siapapun sempat menahan, Ki Sarman melangkah keluar dari lingkaran pelindung, berdiri tepat di depan bayangan lembu. Ia membuka kedua tangannya. "Aku yang berutang. Ambil aku, biarkan dia hidup." Suara lembu itu berhenti. Udara menjadi hening, lalu terdengar suara berat. "Akhirnya kau tahu arti janji." Makhluk itu mengaum, menyelimuti Ki Sarman dengan kabut hitam pekat. Tubuhnya terangkat, lalu lenyap ke dalam tanah bersama kabut itu. Ketika semuanya reda, tanah yang tadi retak kini tertutup kembali, dan bau darah hilang sepenuhnya. Raga jatuh tersungkur, menangis keras. "Paman!" Kakek Wiryo menepuk bahunya perlahan. "Sudah, Nak. Ia menebus kesalahannya. Kini tanah ini bersih, tapi jangan lupakan pelajarannya. Ilmu yang dicari dengan keserakahan akan menelan pemiliknya sendiri." Malam itu, bulan berubah menjadi putih pucat dan angin berembus lembut. Desa Sumberjati akhirnya bisa tidur tenang. Tapi jauh di dalam tanah, di tempat Ki Sarman menghilang, masih terdengar dengusan lembut. Bukan marah, tapi seperti hewan besar yang akhirnya bisa beristirahat setelah sekian lama menagih janji. Fajar belum juga menampakkan sinarnya ketika suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Kabut masih menutupi sebagian besar desa Sumberjati, menciptakan suasana lembab dan berat. Di tengah kesunyian itu, langkah perlahan seorang kakek tua terdengar di jalan setapak yang mengarah ke rumah Ki Sarman. Kakek Wiryo berjalan dengan tongkat kayu jati tua. Namun setiap hentakan langkahnya seperti memiliki kekuatan yang tak terlihat, menimbulkan getar halus di tanah yang ia injak. Rumor tentang keadaan Ki Sarman sudah menyebar ke seluruh desa. Dukun yang dulu ditakuti karena kesaktiannya itu, kini hanya terbaring tak berdaya di ranjangnya. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi seperti kehilangan seluruh jiwa. Banyak warga yang ingin tahu bagaimana seorang dukun sakti bisa jatuh sedemikian rupa. Tapi, tak ada yang berani masuk ke rumahnya. Hanya satu orang yang berani datang, kakek Wiryo. Sesampainya di depan rumah, kakek itu berhenti sejenak. Udara di sekitar rumah terasa aneh, seperti tidak hidup. Angin enggan berhembus di halaman itu. Bahkan suara jangkrik pun seolah enggan bernyanyi. Kakek Wiryo menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu 3 kali. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Dari dalam, terdengar suara seret pelan. Seperti seseorang mencoba berjalan namun dengan susah payah. Pintu terbuka sedikit, dan dari celahnya tampak wajah pucat istri Ki Sarman. Mata sembab karena menangis berhari-hari. "Pak, tolong suami saya," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Sejak malam itu dia tak bisa bicara. Badannya kaku, tapi matanya terbuka terus, seperti ada yang menatap dari balik dirinya. Kakek Wiryo menatap lembut, lalu masuk tanpa berkata-kata. Begitu kakinya melangkah melewati ambang pintu, udara di dalam rumah berubah. Aroma dupa basi dan darah ayam busuk langsung menyengat hidung, bercampur dengan hawa dingin menusuk tulang. Di ruangan tengah, tubuh Ki Sarman terbaring di atas tikar pandan. Matanya terbuka lebar namun kosong. Tangannya kaku. Jemarinya membentuk posisi mudra tak sempurna. Tanda ia sempat mencoba melawan sesuatu. Kakek Wiryo duduk bersila di sampingnya. Ia menatap dukun itu lama. Kemudian berkata pelan namun tegas, "Sarman, kau masih bisa mendengar bukan?" Tak ada suara balasan, tapi dari mata yang kosong itu, air mata perlahan menetes. 1-2 lalu berhenti. "Begitulah," lanjut kakek Wiryo lirih. "Kau terlalu percaya pada kekuatan yang tidak kau pahami. Kau panggil arwah, tapi kau lupa memuliakan asalnya. Kau kirimkan racun, tapi tak tahu bahwa racun itu mencari asal niatnya." Istri Ki Sarman hanya bisa menunduk, memegangi ujung jarik sambil terisak. Kakek Wiryo menatapnya sebentar. Dia masih bisa diselamatkan, tapi bukan dengan ilmu manusia. Tubuhnya sudah dikunci oleh yang datang dari balik bayangan. Ia menutup mata, mengatur napas perlahan,
dan mulai melantunkan doa-doa kuno dalam bahasa Jawa halus, yang bahkan istri Ki Sarman tak mengerti. Suaranya rendah, dalam, seperti menggetarkan dinding rumah. Angin kembali berhembus, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Ki Sarman menggigil. Mulutnya yang selama ini kaku tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara serak seperti dari tenggorokan yang kering. Ampun. Kakek Wiryo membuka matanya. Aku tidak datang untuk menyakitimu, Sarman. Aku datang agar kau melihat apa yang sudah kau lakukan. Sekejap lampu minyak di ruangan padam sendiri. Rumah tenggelam dalam gelap. Dari kegelapan itu muncul bayangan besar di langit-langit. Sosok lembu hitam bertanduk panjang. Matanya merah menyala. Suaranya berat. Napasnya bergemuruh seperti badai. Istri Ki Sarman menjerit ketakutan tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kakek Wiryo tetap duduk tenang. Jambu cerita pelan namun penuh wibawa. Kau penjaga yang setia. Dia sudah menerima balasannya. Sekarang biarkan ia kembali menjadi manusia. Bayangan lembu itu menunduk, lalu menghilang perlahan seiring doa yang kembali dilantunkan oleh kakek tua itu. Saat cahaya lampu kembali menyala, Ki Sarman tampak sudah bisa menggerakkan jari-jarinya. Dia menatap kakek Wiryo dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan aku, Kek. Aku terlalu serakah. Suaranya parau keluar bersama darah tipis dari sudut bibir. Kakek Wiryo hanya menatapnya lama. Ilmu tanpa laku adalah racun. Kau membangun jalan tanpa fondasi. Lihatlah akibatnya. Semua yang kau tabur, kini tumbuh di tubuhmu sendiri. Ki Sarman menunduk menangis terisak. Aku tak bisa kembali seperti dulu, Kek. Apain aku akan mati begini? Tidak, jawab kakek Wiryo pelan. Tapi hidupmu tak akan sama. Jadikan penderitaanmu sebagai pengingat bukan penyesalan. Udara dalam rumah terasa lebih ringan. Burung-burung mulai berkicau di luar, menandakan pagi telah datang. Kakek Wiryo berdiri perlahan, menatap sekeliling rumah yang masih diselimuti aroma dupa. Sebaiknya bakar semua alat dan sesajenmu. Bersihkan rumah ini dengan air kembang. Jangan biarkan bekas kebodohanmu menempel di sini. Istri Ki Sarman segera mengangguk. Iya, Kek, kami akan melakukannya. Kakek Wiryo menatap keduanya sekali lagi lalu melangkah keluar rumah. Di luar matahari mulai naik di balik pepohonan kelapa. Sinar oranye hangat menyapu wajah kakek Wiryo yang tampak tenang, seolah tak ada beban dunia yang melekat padanya. Di ujung jalan ia berhenti, menoleh sebentar ke arah rumah Ki Sarman, lalu berbisik lirih, semoga ini jadi pelajaran bagi mereka yang masih bermain dengan kegelapan. Angin berhembus lembut, membawa suara lirih dari kejauhan. Suara lembu yang melenguh pelan, entah nyata atau hanya gema dari dunia yang tak terlihat. Kakek Wiryo melanjutkan langkahnya menuju rumah, meninggalkan kisah dua dunia yang baru saja bersinggungan. Dunia manusia dan dunia gaib yang saling menegur lewat kesalahan. Dan mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai, melainkan mengendalikan diri. Hari itu, bagi Desa Sumberjati, menjadi awal dari ketenangan baru, namun juga awal dari legenda yang tak akan pernah mati. Pagi itu, Desa Sumberjati diselimuti kabut tipis yang berarak pelan di antara pohon bambu. Udara lembab menempel di kulit, dan suara gemericik air dari sawah terdengar samar. Namun di balik ketenangan pagi itu, kabar mengejutkan telah menyebar dari mulut ke mulut. Ki Sarman, sang dukun sakti yang dulu ditakuti, kini tak bisa lagi berbicara dan hanya menatap kosong seperti kehilangan jiwanya. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru desa untuk memastikan kebenaran kabar itu. Ada yang datang karena penasaran, ada pula yang datang dengan rasa takut. Bahkan beberapa di antaranya datang untuk sekadar memastikan bahwa orang yang dulu mereka takuti kini benar-benar tidak berdaya. Rumah Ki Sarman kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi bisik-bisik dan tatapan iba. Istri Ki Sarman duduk di sudut ruangan dengan mata sembab. Dia menceritakan kepada para tetangga bagaimana suaminya tiba-tiba menjadi seperti itu. Semalam setelah kakek Wiryo datang, Sarman sempat bisa bicara, sempat meminta ampun. Tapi tak lama setelah itu, dia diam. Sejak saat itu matanya kosong, badannya dingin, dan tidak lagi mengenali siapapun. Beberapa orang berkomentar pelan, menggelengkan kepala. Begitulah, kalau mainan ilmu hitam, baliknya bisa lebih kejam dari santetnya sendiri, kata seorang lelaki tua dengan nada setengah berbisik.
Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Ki Sarman hanya terbaring di ranjang, sesekali menggerakkan bibirnya seperti ingin berbicara, namun tak ada suara yang keluar. Tangannya yang dulu sering menggenggam benda-benda ritual kini lemah tak bertenaga. Warga desa mulai menjauh, sebagian takut terkena dampak kutukan. Sebagian lagi hanya ingin melupakan keberadaan dukun itu. Namun, setiap malam, dari rumah itu masih terdengar suara aneh. Bukan teriakan, bukan tangisan, melainkan semacam helaan napas panjang yang kadang disertai suara dengusan berat seperti hewan. Istri Ki Sarman sering menutup telinganya, berdoa tanpa henti, berharap semua itu segera berakhir. Sementara itu di ujung desa, kakek Wiryo menjalani hari-harinya seperti biasa. Giri kembali ke rutinitas lamanya, merawat kebun kecilnya, memberi makan ayam, dan menyapu halaman. Tapi setiap orang yang melewatinya kini tak lagi memandangnya sebagai kakek tua biasa. Mereka menunduk hormat, bahkan sebagian besar mulai memanggilnya Mbah Wiryo. Meski ia tak pernah membanggakan ilmunya, aura tenang dan wibawa dari dirinya membuat siapapun yang mendekat merasa damai. Beberapa anak muda yang penasaran sering datang menemuinya, bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Ki Sarman. Namun setiap kali ditanya, Mbah Wiryo hanya tersenyum samar dan berkata, "Yang melukai karena iri akan terluka oleh dirinya sendiri. Ilmu itu seperti air. Jika kau menyalurkannya untuk kebaikan, ia akan memberi kehidupan. Tapi jika kau memakainya untuk mencelakai, maka ia akan berubah menjadi banjir yang menenggelamkan pemiliknya." Ucapan itu perlahan menjadi nasihat yang beredar dari mulut ke mulut, menjadi semacam pepatah di kalangan warga Sumberjati. Sejak saat itu, tak ada lagi orang yang berani bermain dengan ilmu hitam. Dukun-dukun kecil yang dulu sering membuka praktik santet di desa sekitar mulai menghentikan kegiatannya, takut mendapatkan nasib serupa dengan Ki Sarman. Beberapa minggu kemudian, Ki Sarman akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dengan mata masih terbuka, menatap ke langit-langit, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia. Tak ada upacara besar, tak ada yang berani memandikannya selain istrinya sendiri, dan dua warga tua yang menaruh iba. Saat jasadnya dikubur, langit mendung seolah menyelimuti desa dengan kesunyian. Setelah kepergian Ki Sarman, kehidupan di Sumberjati perlahan kembali normal. Tapi ada perubahan halus yang dirasakan semua orang. Suasana desa menjadi lebih tenang, hewan-hewan tak lagi gelisah di malam hari, dan suara aneh yang dulu sering terdengar dari arah rumah dukun itu kini benar-benar lenyap. Namun pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung tinggi, sebagian warga mengaku masih mendengar suara langkah kaki dari jalan setapak menuju rumah lama Ki Sarman. Suara itu berhenti tepat di depan pintu, lalu menghilang begitu saja. Tak ada yang berani memastikan, tak ada yang ingin tahu lebih jauh. Kakek Wiryo sendiri jarang bicara tentang kejadian itu lagi. Tapi kadang ketika ia duduk di beranda rumahnya sambil menatap langit senja, ia bergumam pelan, tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada keserakahan. Dan tidak ada ilmu setinggi apapun yang bisa menandingi keikhlasan hati. Beberapa tetua desa percaya bahwa apa yang terjadi antara kakek Wiryo dan Ki Sarman bukan sekadar pertarungan antara dua orang sakti, tapi pertemuan dua dunia. Dunia manusia yang haus kekuasaan, dan dunia spiritual yang menuntut keseimbangan. Yang satu memanggil kegelapan demi kekuatan, sementara yang lain menjaga cahaya agar tidak padam. Tahun demi tahun berlalu, rumah Ki Sarman kini dibiarkan kosong, ditelan lumut dan semak liar. Anak-anak desa sering diperingatkan agar tidak bermain ke sana saat malam. Karena konon, jika seseorang bersiul di dekat rumah itu, angin akan menjawab dengan siulan yang sama, namun berasal dari dalam rumah. Sementara itu, Mbah Wiryo terus hidup sederhana hingga usia sangat tua. Ia tak pernah lagi menyinggung soal ajian lembu sekilan. Tapi banyak orang percaya bahwa kekuatannya tetap ada, melekat pada setiap langkah dan doa yang ia ucapkan. Ketika akhirnya Mbah Wiryo meninggal dunia di usia hampir 100 tahun, desa Sumberjati seakan kehilangan pelindung. Namun malam itu, setelah jenazahnya dimakamkan, warga mengaku melihat cahaya lembut keluar dari arah makamnya, seperti sosok lembu putih yang berjalan perlahan ke arah barat.
lalu lenyap di balik kabut. Sejak saat itu, orang-orang percaya bahwa roh penjaga ajian Lembu Sekilan tidak menghilang, melainkan kembali ke asalnya, menjaga keseimbangan agar ilmu hitam tidak lagi tumbuh di tanah mereka. Dan begitulah legenda itu hidup turun-temurun. Cerita tentang seorang kakek tua yang tampak biasa, tapi menyimpan kekuatan besar di balik kesederhanaannya. Cerita tentang keserakahan yang berakhir sebagai kutukan dan kebijaksanaan yang menjadi cahaya dalam kegelapan. Orang-orang yang melintas di desa Sumberjati kini selalu berhenti sejenak di dekat makam tua di ujung kebun bambu. Meriam Seni berdoa singkat lalu berbisik, "Salam hormat Mbah Wiryo, penjaga keseimbangan dunia." Sementara angin berhembus pelan, membawa aroma kenanga dan tanah basah, seolah ikut menyampaikan pesan terakhir, bahwa tak ada kekuatan yang lebih besar dari ketulusan hati dan karma yang selalu datang pada waktunya.